Media Kebidanan tingkat 2 akan melakukan 60 langkah asuhan persalinan normal. Teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan-bahan untuk APN atau asuhan persalinan normal. Baik, yang pertama yang kita siapkan adalah troli. Kita jelaskan dulu saat pertama itu apa-apa aja alat-alatnya. Yang pertama kita buka kartu set. Kita ambil korentang, kita jelaskan. Di kartu set itu berisi 3 handscoon. Setelah itu ada kasa. Setelah itu ada kain segitiga. Setelah itu ada arteri klem 2. Setelah itu ada gunting tali pusat dan ada gunting episiotomi. Setelah itu ada setengah koher. Baik, karena kita sudah menjelaskan kartu set, di slide pertama itu terdapat ada monolar. Setelah itu ada kapas di dalam kom. Setelah itu ada air DTP yang berisi di dalam kom dan ada nerbeken. Setelah itu ada obat-obatan yaitu oksitosin dan obat lainnya, dan ada squid 3 cc. Setelah itu ada pengisap lendir. Baik, kita masuk di dalam sub kedua. Kita akan menjelaskan di sub kedua. Adapun sub kedua yaitu ada heating set. Kita buka bag instrumennya. Setelah itu apa-apa aja alat dan bahannya kita jelaskan. Itu ada tampon, ada gunting heating. Setelah itu ada heating folder. Setelah itu ada pinset anatomis. Ini pinset anatomis. Setelah itu ada pinset chirurgis. Setelah itu ada nut heating. Setelah itu ini nut heating. Setelah itu ada pasap 2 pasang. Setelah itu ada tempat pilih infus set, yaitu ada cairannya, ada abokatnya. Setelah itu bagian untuk CCTV itu ada termometer. Setelah itu ada tensimeter dan beserta stetoskopnya. Setelah itu kita masuk dalam sub ketiga. Dan kita masuk dalam sub ketiga. Adapun sub ketiga itu adalah APD, alat pelindung diri pada saat persalinan, yaitu ada celemek, ada penutup kepala, ada kacamata. Ini kacamata, ada underpad. Setelah itu ada tampon. Setelah itu ada kain atau handuk untuk si bayi nanti lahir dan beserta kain bedongnya, dan ada juga pakaian untuk si ibu. Ini lengkap ya tem. Jadi itulah yang saya jelaskan dari sub 1, sub kedua dan sub ketiga untuk peralatan alat dan bahan pada saat persalinan nanti. Selanjutnya di sini ada pun yang akan dijelaskan, yaitu 2 baskom untuk air DTT. Setelah itu 2 baskom untuk air klorin. Baik, di sini kita jelaskan juga, kita lihat apakah si ibu benar-benar sudah memasuki kala 2 atau pembukaan lengkap. Ada tipsnya ya teman. Ada 4 yang harus kita ingat. Singkat-singkat saja. Yang pertama ada dorongan ingin menerah. Yang kedua ada teknus, tekanan pada anus. Yang ketiga ada perjok, perineum menonjol. Dan yang keempat ada vulva dan sphincter anus mulai membuka. Jadi itu harus kita lihat pada ibu nanti. Baiklah, di sini saya akan memastikan kembali kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan untuk bayi dan ibu. Yang pertama itu tempat tidur untuk bayi datar, tempat tidur datar, bersih dan kering, sama lampu. Lampunya ini 60 watt.
setelah itu ada 3 handuk. Di sini ada 3 handuk sudah disediakan tadi, sama ada alat pemisah lendir yang ini. Nah, untuk ibu, saya akan menggelarkan kain di bawah perut ibu. Lebih tepatnya di sini ya teman-teman. Kita menyiapkan oksitosin 10 unit. Kita letakkan pada bagian instrumen. Kita buang pada nail beacon. Baiklah, di sini saya akan memakai alat pelindung diri dan mulai dari kepala, facial, setelah itu apron, itu kita memakai sepatu boot, semua alat pelindung diri. Kita akan mencuci tangan. Sebelum mencuci tangan, kita lepaskan seluruh perhiasan yang ada di tangan kita seperti jam. Setelah itu kita melakukan pencucian tangan dengan 6 langkah. Setelah itu saya akan memakai sarung tangan one hand yang tangan dominan. Di sini saya akan memakai sarung tangan one hand. Memakai sarung tangan one hand. Setelah itu kita ambil obat, kita tarik obat. Itu kita buat ke bak instrumen. Saya akan melakukan pemasangan sarung tangan satu lagi untuk melakukan PT. Melakukan PT, kita akan melakukan vulva hygiene. Kita ambil 3 kapas cebok, setelah itu kita celupkan ke air DTT. Setelah itu kita buka labia minora dan mayora. Kita lakukan membersihkan mulai dari yang terjauh, terdekat, tengah, hingga ke anus. Itu kita lakukan VT. Kita masukkan kita buka labia minora dan mayora. Setelah itu kita masukkan 2 jari kita. Yang pertama jari tengah diikuti oleh jari telunjuk. Nah, kita raba di sini apakah ketubannya masih utuh atau pecah. Di sini ketubannya masih utuh. Nah, sebelum kita memecahkan ketuban, kita pastikan bahwa tidak ada lagi his atau kontraksi. Karena tidak adanya his, di sini saya akan melakukan pemecahan ketuban. Yang pertama, ini setengah koher akan mengikuti jari saya, menyusuri jari-jari saya sampai dia ke dalam. Setelah di dalam, saya akan memutarnya. Setelah itu saya memeriksa kembali apakah ada kontraksi atau tidak. Jika tidak ada kontraksi, saya akan menoherkannya. Setelah itu saya keluarkan dengan cara saya balikkan lagi terus mengikuti jari saya. Baiklah, sebelum saya melepas tangan saya, di sini saya akan memastikan bahwa tidak ada yang terikut bagian-bagian kecil janin waktu melakukan pemecahan ketuban. Di sini tidak ada yang terikut ya. Setelah itu saya keluarkan tangan saya, dimulai dari jari telunjuk dan diikuti jari tengah. Setelah itu kita cuci kedua sarung tangan di air DTT. Setelah itu kita lepas di larutan klorin. Setelah saya melakukan cuci tangan, di sini saya akan mendengarkan BJJ. Di sini saya akan mendengarkan BJJ-nya. Dan saya akan memegang tangan ibu dan meraba apakah denyut nadi ibu sama dengan
denyut jantung janin. Dari sini kita memberitahu kepada ibu bahwa ibu sudah pemeriksaan lengkap dan kondisi janin juga membaik. Ibu pemeriksaan ibu sudah lengkap dan kondisi keadaan janin juga membaik. Lalu kita membantu ibu untuk menyiapkan posisi senyaman ibu. Lalu kita tunggu kontraksi dan kita tunggu rasa makanan ibu. Setelah itu kita meminta keluarga untuk menyiapkan posisi. Baik, ibu bisa makan dulu ya Bu ya. Baik kepada keluarga ibu bisa makan dan memberikan asupan makanan atau minumannya dia. Setelah itu kita menyiapkan posisi ibu senyaman mungkin. Ibu bagaimana baiknya ibu menyiapkan posisi ibu, apakah ibu ingin jongkok, miring, atau berdiri. Kita memberitahukan kepada ibu bahwa ibu sudah pembukaan lengkap dan sudah mengatur posisi. Lalu kita ambil handuk di atas, kita taruhkan di atas perut ibu untuk tempat bayinya nanti. Setelah itu kita ambil underpad. Pusat kita. Itu kita cek kembali kelengkapan set partus kita. Kemudian setelah itu kita menggunakan handscoon tangan steril. Sabar. Kepala berada di tangan steril, kita cek kemajuan janin. Jika sudah terlihat kepala janin berdiameter 5 sampai 6 cm, kemudian kita ambil kain segitiga untuk menahan perineum. Kemudian kita ibunya untuk tarik nafas, kemudian dorong secara perlahan mengikuti kontraksi dari janin. Ya, bagus ibu. Ya, bagus ibu. Dorong lagi. Ya, tiup bu. Setelah kepalanya sudah keluar, kemudian kita tahan, kemudian kita ikuti. Setelah itu kita tarik ke atas untuk mengeluarkan bahu bawah. Setelah itu kita posisikan tangan kita untuk menopang bagian kepala bayi dengan jari-jari kita menahan di bagian punggung dan dada bayi. Setelah itu selanjutnya kita sanggar susul untuk mengeluarkan bagian ekstremitas pada janin. Setelah itu kita bantu untuk meletakkannya kita pindahkan di atas perut ibu. Setelah itu kita keringkan, kita hangatkan dia dengan kain. Setelah itu kita sekalian mengamati bagaimana. Setelah itu kita keringkan, kita hangatkan dengan kain sambil kita amati apakah bayinya menangis spontan dan gerak tonsnya. Setelah itu jika kainnya sudah terlalu basah, kita bisa menggantinya dengan kain yang baru untuk lebih menghangatkan bayinya. Nah, setelah kita tadi selesai menilai bagaimana keadaan si bayi, apakah dia menangis langsung dan tonus ototnya aktif, kemudian kita lakukan langkah selanjutnya itu memasak bagian uterus ibu. Ya, jika uterusnya itu lembek, ibu tersebut akan mengalami perdarahan. Tapi jika uterusnya itu keras, itu perdarahan tidak akan terjadi. Setelah kita selesai memasak, kemudian kita periksa lagi apakah ada bayi kedua yang lahir dengan memeriksa di bagian vagina si ibu membuka. Kita cek, ya, tidak ada bayi kedua lahir. Setelah bayinya tidak ada kita lihat, kemudian kita melakukan penyuntikan oksitosin untuk membantu kelahiran si plasenta. Kita terlebih dahulu izin sama ibu. Ibu, saya akan melakukan penyuntikan di bagian paha ibu untuk melahirkan plasentanya ya bu. Kita ambil fluid yang sudah diisi dengan
cairan oksitosin. Kemudian kita melakukan penyuntikan di bagian paha luar si ibu. Baik. Penyuntikan dilakukan secara IM atau intramuskular di bagian paha luarnya. Kita aspirasi, tidak ada darah, kemudian kita suntikan. Baik, sembari kita menunggu plasentanya lahir, kita akan melakukan pemotongan tali pusat pada bayi. Baik, untuk pemotongan tali pusatnya itu, pertama kita harus mengurut pertama itu ke arah bayi. Kita akan mengurut. Ya. Setelah itu, kemudian kita lakukan pengkleman di bagian pusat. Oke. Setelah kita klem, kemudian kita urut lagi tali pusatnya ini ke arah si ibu. Kita urut lagi, ya. Kita klem lagi. Di sini saya sudah melakukan pengkleman di sisi sebelah ini dan sisi sebelah ini. Kenapa harus diklem? Supaya ketika nanti memotong tidak menyemburkan darah. Karena kan tali pusat ini banyak nih bagian-bagian pembuluh darah. Jadi kita harus mengklemnya. Setelah kita klem tadi baru kita gunting tali pusatnya. Baik, saya akan melakukan pengguntingan tali pusat. Di sini sudah terpotong tali pusatnya. Kemudian ini kita gantungkan. Menggantung kita letakkan. Setelah itu kemudian kita lakukan beri umbilical cord pada tali pusat. Letak umbilical cord ini berada di atas klemnya ini ya. Kita klem. Oke. Oke, ada terdengar suara? Kalau sudah terdengar suara berarti dia sudah ketat. Kemudian setelah itu kita lepas. Oke. Ya, setelah itu kita lepas, kemudian kita kasih di bagian sininya itu betadin. Kita kasih betadin pada daerah tali pusatnya. Kemudian kita baluri dia dengan kasa steril ya teman-teman. Saya tadi memasang kasa di bagian tali pusatnya, kemudian kita pindahkan bayinya bersama ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Ibu, ini bayinya ya bu, bayinya akan menyusui dulu ya bu selama 1 jam. Baik, kita telungkupkan bayinya supaya dia mencari puting susu si ibu. Kita memotong tali pusat pada bayi, selanjutnya kita akan menunggu pelatihan pada plasenta. Sebelumnya kita pindahkan klem arteri ke 5-10 cm dekat vulva. Kita urut ke arah plasentanya ke arah ibu, kemudian kita pindahkan plasentanya 5-10 cm dekat vulva. Dan kita regangkan dan sambil kita urut ataupun massage uterus ibu sampai mengeras, kemudian kita regangkan ke arah lantai sampai plasenta ibu nampak di bagian vulva. Kita lakukan ini. Kemudian kita lakukan dorsal-cranial untuk mengeluarkan plasenta pada ibu. Setelah kita lihat plasenta sudah nampak di vulva, kita lakukan pemutaran searah dengan serat jam. Kemudian kita letakkan. Kemudian kita keluarkan pelan-pelan searah dengan jarum jam dan pastikan plasenta ibu kita keluarkan bersamaan dengan plasenta ibu tersebut. Piring plasenta. Kita mengeluarkan plasenta, kita lakukan massage pada uterus ibu agar tidak terjadi pendarahan yang hebat. Kemudian pemeriksaan ataupun evaluasi luka robekan pada perineum. Di sini saya tidak melihat luka pada perineum ibu, jadi kita tidak akan melakukan penjahitan perineum. Selanjutnya kita anjurkan pada keluarga ibu untuk mengajari keluarga untuk bagaimana memassage uterus pada ibu. Bapak
Cara memassage ataupun mengulur uterus pada ibu, lakukan gerakan memutar seperti ini. Selanjutnya setelah kita mengajarkan pada keluarga, kita celupkan sarung tangan kita ke dalam larutan DTT, kemudian kita lepaskan ke dalam larutan klorin. Setelah kita melepaskan sarung tangan kita dari larutan klorin, kita lakukan cuci tangan dengan metode 6 langkah. Setelah itu kemudian kita mengatur lagi posisi ibu, baca terjadi pendarahan ya. Setelah itu kita sambil memasak ini kita perhatikan apakah kandung kemih ibu itu terasa penuh atau tidak. Tapi jika tidak ada kandung kemih terasa lengkap ataupun terisi, berarti tidak kita pasang kateter nelaton. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada ibu seperti tekanan darahnya, pernapasan nadi, serta temperatur suhu badannya. Baik, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nadi atau pernapasan pada si bayi. Kemudian kita periksa lagi bagaimana keadaan pernapasan si bayi. Apakah pernapasannya itu cepat atau melambat? Karena pernapasan normal pada bayi itu adalah 40 kali sampai 60 kali per menit. Keadaan bayi, apakah dia terasa dingin atau hangat? Jika terasa dingin, kita selimuti lagi dia dengan kain yang tebal. Setelah itu, setelah kita selesai melakukan pemeriksaan pada bayinya tadi, kita lakukan pembersihan pada daerah yang sudah terkontaminasi. Saya akan membuang alat-alat yang cuma 1 kali pakai. Setelah saya tadi membuang yang barang-barang yang sudah terkontaminasi, kemudian saya akan membersihkan bagian pada daerah ibu. Ya. Baik, saya akan membersihkan dari bagian perut si ibu, bagian paha, kemudian bagian daerah kemaluan, bekas-bekas darah. Saya bilas lagi. Kemudian saya lap kering. Melakukan kebersihan pada lingkungan, area-area lingkungan yang sudah terpakai, dan pada daerah ibu juga, bagian tubuh ibu. Kemudian saya akan mencelupkan kembali tangan saya ke larutan DTT. Kemudian nanti saya akan masukkan lagi sarung tangan saya ke dalam larutan klorin. Saya cuci tangan lagi, saya memakai sarung tangan steril untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ya. Kita periksa bayi itu mulai dari kepala sampai ujung kaki. Bagaimana, apakah matanya bayi simetris, lubang hidung bayi lengkap, keadaan pipinya atau wajahnya, kemudian bagian mulutnya, dan bagian telinganya juga apakah simetris, memiliki 2 dan telinga, kemudian di bagian lehernya, setelah itu bagian ekstremitas atas lengkap, jari-jarinya lengkap, kulitnya berwarna merah muda, kemudian kukunya juga lengkap ya, jari-jarinya, kemudian kita periksa bagian dadanya, kemudian bagian abdomen, setelah itu kita periksa lagi di bagian ekstremitas bawah. Yang pertama itu kita akan memberi salep atau tetes mata pada bagian mata si bayi. Kita berikan salep pada bagian matanya, kemudian kita lakukan penyuntikan vitamin K, yang dimana ini bentuk penyuntikannya itu dilakukan secara IM dan di bagian paha kanan, si bayi ya teman. Baik, kita akan suntikkan di bagian paha kanan dengan cara IM. Kita asuh, tidak ada darah, kemudian kita suntikkan cairannya ke dalam tubuh si bayi. Dan setelah selesai melakukan penyuntikan vitamin K, kemudian kita lakukan lagi. Setelah selesai melakukan penyuntikan dalam 1 jam vitamin K atau VITK, kita akan suntik lagi di bagian paha kiri si bayi, yaitu hepatitis B dengan cara IM di bagian paha luarnya, di bagian paha luar ya, kita suntikkan, kita aspirasi, tidak ada darah, kemudian kita masukkan cairannya ke dalam tubuh si bayi. Saya melakukan tindakan, kemudian saya akan mencelupkan kembali lagi sarung tangan saya ke dalam larutan DTT, kemudian saya akan mencelupkan lagi ke dalam larutan klorin. Saya cuci tangan saya kembali dengan 6 langkah dan memberikan bayi tersebut kepada si ibu. Kita memberikan bayinya di samping
kita akan melakukan pengisian part total. Asuhan persalinan normal